Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab terjadinya penyimpangan dalam bab akidah adalah ittiba'u subulid dhalal, yakni mengikuti jalan-jalan kesesatan, ikut masuk pada kelompok-kelompok yang sesat. Tentu kesesatan tersebut terukur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyebab pertama. Dan jika kita renungi, jika kita amati, maka jalan kebenaran yang ada di dunia ini itu lebih sedikit daripada jalan kesesatan. Dan ini adalah sudah menjadi sunnatullah. Allah SWT menjadikan kebaikan, hidayah itu lebih sedikit daripada jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan dhalalah, jalan-jalan keburukan. Oleh karenanya sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syarril khalq, atau kama qala, tidak akan tegak hari kiamat melainkan kondisi manusia itu di atas keburukan. Allah SWT berfirman tentang hal ini, yaitu mengikuti jalan kesesatan. Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bertentangan dengan jalanku, yaitu jalan Allah SWT. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah dari mengikuti jalanku. Juga sabda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berada di depan para sahabat, Rasulullah SAW membuat beberapa garis di tanah. Kemudian Rasulullah menunjuk ke salah satu garis dan mengatakan, hadza sabilullah mustaqimah, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis di samping garis yang lurus tadi, di kanan dan di kiri. Kemudian beliau bersabda, wa hadhis subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Wa laysa minha sabilun illa alaihi syaitan, dan tidaklah di setiap jalan melainkan ada setannya. Yad'u ilaih, yang mana setan tersebut mengajak setiap orang yang melewati di depan jalan itu, mengajak supaya mereka mengambil jalan setan tersebut. Oleh sebab itu, penyimpangan yang ada, maka di antara penyebabnya adalah mengikuti jalan kesesatan. Kita bisa amati di negeri kita, bagaimana orang yang mengaku nabi palsu masih mempunyai pengikut padahal dia mengaku nabi. Kita bisa cermati bagaimana kelompok-kelompok yang bertentangan dengan naluri apa yang mereka amalkan, tapi masih ada yakni pengikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya jalan kesesatan akan terus ada dan akan diikuti. Dan orang muslim, orang mukmin tentu memiliki prinsip yang dia jadikan ini sandaran dalam menjalani agamanya. Dan hal ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali dengan memahami agama dengan baik dan benar. Kemudian di antara penyebab berikutnya adalah al-ghaflah, lalai. Lalai, terutama lalai tidak memahami Al-Quran. Lalai dari tanda-tanda kebesaran Allah. Baik lalai dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu penciptaan Allah, dan ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat dalil-dalil agama. Dan penyakit lalai ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Dia bukan berarti tidak tahu, bukan berarti dia tidak paham, akan tapi dia lalai. Allah SWT mengatakan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka lah yang Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai. Kelalaian adalah penyakit yang sangat mematikan, menghalangi seorang dari meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang mukmin berzikir, maka janganlah menjadi orang yang lalai dalam zikir tersebut. Berarti lalai adalah bukan berarti tidak beribadah, bukan berarti tidak tahu ilmu. Akan tapi kelalaian adalah tidak bisa memaknai, tidak ada roh dalam ibadah, pada ilmu yang dia miliki. Itulah lalai yang hakiki.
Allah SWT mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Zikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarru dengan penuh ketundukan, wa khifah dan tidak dijaharkan, secara sembunyi-sembunyi, wa dunal jahri minal qaul, tanpa dikeraskan perkataan tersebut, zikir tersebut, bil ghudwi wal asal, pada pagi hari dan sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Allah SWT melarang kita ketika berzikir agar kita tidak lalai dengan zikir kita, sehingga zikir tersebut, ibadah tersebut tidak memiliki roh, tidak ada pengaruh positif dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ketika Allah SWT mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar dan fahisyah, namun ketika orang itu lalai dalam salat, maka tentu pengaruh salat tidak ada dalam kesehariannya, sehingga dia salat tapi masih mudah melakukan kemaksiatan, dia salat tapi masih ringan untuk berbuat dosa. Allah SWT berfirman, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard." Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, yamurruna 'alaiha, setiap hari melewati mereka, atau mereka tahu setiap hari melewati tanda-tanda kebesaran tersebut, wa hum anha muridun, tapi mereka berpaling dari tanda tersebut. Allah juga mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan kami telah tetapkan penghuni jahannam itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi mereka tidak paham, lalai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tapi tidak melihat, tidak ada basirah, tidak ada pandangan positif. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi mereka tidak mendengar. Mereka mendengar kebenaran, terdengar dari mereka kebenaran, tapi mereka tidak ada kuasa untuk mengamalkannya karena sebab lalai. Berapa banyak kita mendengar azan tapi kita tidak menjawabnya. Ini kelalaian. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Itulah beberapa faktor yang bisa kita jelaskan pada rekaman kali ini, dan kita lanjutkan di rekaman berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.